Pertanyaan saya berikutnya adalah jelaskan tentang berdirinya Masjid Nur Hidayah, maaf. Pembangunan Masjid Nur Hidayah ini saya awali tahun 87 sampai tahun 90. Jadi termasuk 3 tahun bertahap ya. Jadi yang mencari dana pun juga saya pribadi. Itu saya sendiri yang mencari dana untuk kepentingan bangunan masjid ini. Maka jumlahnya saya masih ingat jumlahnya uangnya yang saya itu jumlah hasil yang saya mencari dana secara pribadi ini untuk masyarakat Permanu itu jumlahnya 49.880.200 rupiah pada tahun 90. Waktu peresmian sama ini Bapak Cipto ini orangnya itu disuruh mencari mubalek, yang disuruh mencari mubalek adalah Pak Cipto ini. Kurang 3 hari dikembalikan kepada saya sendiri langsung. Jadi akhirnya saya mencari mubalek, saya dapat di Blitar itu, namanya Pak Romadun, Yai Romadun dari Blitar. Ini pas pelepasan dari tahun 90 itu. Lantas waktu itu terus jamaahnya pun langsung bertambah, jadi sampai sekarang menjadi makmurnya masjid ini. Karena masjidnya Permanu ada 2, ya, karena tempat sudah tidak mencukupi, akhirnya membuat masjid lagi. Itu saya juga sowan ke Romo Yai Nur, Gus Nur Nyabung itu sampai ke 9 yai ini untuk mencari apa itu syafaat, mencari tambahan itu. Terima kasih. Kembali ke Abah Tholib, mungkin bisa mau menambah tentang pertanyaan saya tentang sejarah ini. Apakah memang masjid ini berdiri karena sudah jadi masjid ataukah pada awalnya itu dari musola atau gimana? Kalau dulu itu awalnya musola dari wakafnya Mbah Kilan, ya tadi disampaikan oleh Mbah Tarkun, karena perkembangan umatnya semakin banyak sehingga dari warga ini layak untuk dibuatkan tempat ibadah lagi. Bahkan sekarang ini kalau kita amati sama-sama penuh, baik yang di sebelah barat maupun yang di sebelah timur sini sama-sama jamaahnya banyak. Kita lihat seperti tadi waktu pelaksanaan sholat isya maupun sholat taraweh ya segitu. Tiap hari maghrib isya ya segitu. Jadi tidak hanya Ramadan. Alhamdulillah memang kita berupaya untuk memakmurkan masjid ini. Memang harus ada cara-cara gimana agar masjid ini bisa rame. Di samping kualitasnya juga kuantitasnya memang kita upayakan, termasuk merekrut dari anak-anak muda seperti yang di belakang ini. Dari teman-teman lembaga Amil Zakat ini juga berupaya dari takmir, dari remaja masjid, dari anak-anak TPQ ini memang kita kondisikan karena sebagai generasi penerus. Jangan sampai nanti yang tua sudah nggak ada malah masjidnya kosong. Ini upaya kami dari pengurus-pengurus takmir maupun yang lain, dari teman-teman remaja memang berupaya agar tetap eksis untuk memakmurkan Masjid Nur Hidayah ini. Berikutnya adalah siapakah yang mengarsiteki masjid ini dan aliran apa yang dipakai atau yang dianut dari bangunan masjid ini? Mungkin apa? Kalau arsiteknya itu sekarang sudah almarhum, ya, tapi kalau masalah aliran termasuk ahli sunnah wal jamaah, ya, termasuk ahli sunnah wal jamaah. Mungkin bisa ditambah oleh apa Tholib? Arsitek ini seingat saya, karena saya menjadi takmir kan juga barusan, itu tahun 2005 ini kita mengajukan dana ke pemerintah Kabupaten Malang. Waktu itu yang menjadi kepala desa Bapak Suparno,
Bapak Suparno kepala desa yang sekarang itu 2005 mengajukan permohonan ke pemerintah Kabupaten Malang, kemudian DACC berupa paket, bukan berupa uang, berupa paket bangunan. Memang waktu itu cairnya dana berupa uang, tapi langsung diambil, ada CV yang mengerjakan sehingga jadi semacam ini. Ini bertahap. Lantai bawah ini sudah lama, kemudian setelah dapat dana sekitar 100 juta ditambah dengan dana-dana dari warga spontanitas, akhirnya menjadi, alhamdulillah menjadi lantai 2 dan seperti ini, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikut ini sehubungan dengan jawaban yang sudah dilontarkan oleh Abah Tholib, yaitu mengalami masalah renovasi ya. Itu berapa kali masjid ini mengalami renovasi dan alasannya kenapa direnovasi? Renovasi ini dulu kan memang sudah jadi, lantai bawah sudah jadi, sudah sempurna seperti ini. Kemudian karena ada kucuran dana dan cair, akhirnya untuk mengembangkan, karena tanahnya juga terbatas, ke samping kiri kanan ke depan juga ya ini tanahnya, sehingga direnovasi ke atas, membuat lantai 2 untuk menampung jamaah yang semakin bulan semakin tambah, semakin banyak jamaahnya. Pertanyaan saya berikutnya, berapa kapasitas tampung atau daya tampung masjid ini, Masjid Nur Hidayah ini, mulai dari lantai bawah hingga lantai 2? Terima kasih. Menurut pengamatan saya selama saya menjadi pengurus takmir ini, masjid ini untuk induknya ini ukurannya 7x7. Ini ada sekitar 5 shop. 5 shop itu satu shop nampung sekitar 12 orang. Sebelah kanan sama kiri sekitar 3 berarti 12 ditambah 6 ya. Itu ada 28 kali 5, 28 kali 5 ditambah ini 1, 2, 3. Ya kurang lebih ini nampung sekitar 250 kalau sampai sama lantai 2. Kurang lebih 250 jamaah. Lantai 1 dan 2. Satu 140 kali 2 berarti 280-an. Kan ini lantai 2. Iya. Dan alhamdulillah kalau pas waktu pelaksanaan sholat Jumat ini alhamdulillah terisi semua. Di kemarin tadi ya Jumat. Nah itu bisa lantai 1, 2 ini bisa terisi. Jadi jumlahnya tadi total 280 kurang lebih 300 jamaah nggih. Oke. Kalau pas lebaran ya. Ya, nanti ada. Nah, nomor 6 pertanyaan saya. Dari mana sajakah jamaah masjid ini, Masjid Nur Hidayah ini? Pertama mengenai sholat 5 waktu atau sholat sehari-hari ini ya, mulai dari subuh hingga isya. Terus sholat Jumatnya dari mana saja, sholat tarawih untuk tahunan ya, kalau sholat Jumat mingguan, sholat Idul Fitri tahunan hingga Idul Adha. Itu berapa daya tampungnya itu total, maksudnya jamaah yang mengikuti itu sampai meluber kemana kalau hari raya, itu bisa diceritakan mungkin. Terima kasih. Untuk sholat 5 waktu, bahwa di Masjid Nur Hidayah ini di tengah-tengah antara 2 RW. Yang sebelah timur ini RW 2, yang sebelah barat ini RW 3.
Ini untuk 5 waktu, alhamdulillah dari 2 RW ini banyak yang sholat di sini. Kalau Jumat ini kan sekarang ada perumahan ya, ada perumahan sekitar 4 lokasi. Makanya kalau Jumat ini bisa sampai penuh karena ada perumahan orang-orang di sana yang Muslim Jumatnya ke sini. Meskipun ada 2 masjid karena sini dekat dengan perumahan Permanu itu. Sedangkan pada waktu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ini juga demikian. Ya utamanya orang Permanu sendiri ditambah dengan lingkungan perumahan. Kalau jamaahnya memang kita tidak bisa menghitung karena sampai jalan raya ini sampai penuh, sampai di situ ada Indomaret ya, itu ada pertokoan itu pakai ini buntu. Kalau pas jalannya ini ada tiga jalan, ini protokol, ada lagi jalan kampung yang 2. Ini kalau Idul Fitri, Idul Adha ini ditutup sehingga lewat jalan alternatif untuk jamaah induknya ini digunakan semua untuk kegiatan jamaah sholat. Bikin ratusan atau ribuan? Ya kalau 1000 ada, iya. Kalau 1000 mungkin bisa lebih kalau 1000. Iya. Idul Adha. Kalau tarawih seperti ini? Kalau tarawih ya tadi, ya seperti tadi. Oh, seperti hari-hari Iya. biasa ya. Ini alhamdulillah mulai hari pertama sampai hari ini ya segitu tarawihnya banyak. Alhamdulillah. Mengalami penurunan. Iya. Sampai Mudah-mudahan sampai terakhir nanti Ramadan tetap jamaahnya bisa meluber seperti tadi, dan alhamdulillah juga kondusif. Kita bisa mengondisikan dari anak-anak yang memang selama ini kita andalkan anak-anak ini untuk menjadi pengganti nanti. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya berikut ya, ini karena ini momen Ramadan. Nah, ini pertanyaan saya sangat bertemakan Ramadan ya, sesuai dengan kondisi sekarang ini, bahwa apakah program-program Ramadan yang dicanangkan atau sudah dikerjakan oleh Takmir Masjid Nur Hidayah Permanu ini, apakah setiap tahunnya berubah atau ditambah, ataukah dari tahun kemarin itu tetap gitu? Mengenai programnya bisa dijelaskan? Untuk program selama Ramadan ini sudah berjalan setiap tahun. Untuk sehari-harinya melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid, terutama di mushola juga bisa mengondisikan masing-masing. Untuk kegiatan sehari-hari mulai awal Ramadan sampai malam takbiran itu diadakan tadarus Al-Quran, itu yang mengondisikan masjid. Tapi tempatnya diminta oleh wali murid. Nah, jadi wali-wali murid TPG ya kurang lebih anak 60 ini mengadakan tadarus Al-Quran keliling 1 hari 2 juz. Mengapa kok 2 juz? Karena kita memang taraf belajar dari anak-anak TPG ini. Ada yang TPG dari pesantren, ada yang TPG dari rumah-rumah. Kita kondisikan jadi satu mengadakan tadarus Al-Quran. Insya Allah kemarin sudah saya share jenengan untuk jadwal selama 1 bulan dari anak-anak TPG yang dikondisikan oleh masjid kerjasama dengan remaja masjid. Untuk di masjid ini ketempatan nuzul Quran besok pas tanggal 18 bulan April ini. Ini bersamaan dengan nuzul Quran, waktunya anak-anak bertempat di masjid. Nah, pertengahan nuzul Qurannya untuk penutupan nanti di rumah. Kemarin pembukaan di rumah saya, kemudian keliling hari berikutnya sampai pertengahan di sini, terakhir di rumah lagi. Karena di sana nanti akan dikondisikan mengadakan takbir keliling untuk anak-anak TPG yang dikondisikan setiap hari ini. Bisa ditambah oleh apa mengenai program kegiatan Ramadan yang pernah dialami ya selama bertahun-tahun ini? Tapi ya sudah dilaksanakan, sudah dibilangkan itu, Pak. Oh iya, sama ya. Oke.
Berarti intinya sama ya, program-program pada umumnya masjid-masjid dan program khususnya itu terutama mengenai TPQ, tadarus keliling itu yang beda. Nggih. Plus sholat maghrib berjamaah, kemudian ke rumahnya masing-masing persiapan sholat tarawih. Kalau selain Ramadan di sini full kegiatan. Malam Ahad kita mengadakan pembacaan maulid keliling antar masjid sedesa. Ada 3 pedukuhan, Tunggul, Permanu sama Lowo, itu malam Ahad. Untuk malam Senin pembacaan maulid putra remaja di masjid sini. Malam Selasa di masjid sini putri. Malam Rebo diadakan majelis taklim yang dipimpin oleh Kiai Haji Habib Mustafa dengan kitab Wasiatul Mustafa Al-Bayan. Malam Kamisnya Istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Mahfud Anwar. Malam Jumat ya rutin tahlil. Malam Sabtu kegiatan Yasin keliling putra putri yang dipelopori oleh Masjid Nur Hidayah malam Sabtunya. Terus seperti itu selama ini. Ya, mengenai tadi terlupakan mengenai program yang non Ramadan ya, ya Pak ya, itu Yati program non Ramadannya juga aktif sekali di masjid ini. Oke, rutin. Termasuk Sabtu pagi sama Ahad pagi. Ini ada istilahnya kuliah subuh. Iya, yang ini pematerinya. Kebetulan pas Sabtu sama Ahad ini kan dinanya di RSHL. Sabtu sama Ahad di rumah sehingga bisa mengisi paginya. Terima kasih. Mungkin tinggal 2 pertanyaan. Tadi yang belum disinggung adalah mengenai fasilitas masjid. Nah, kebanyakan masjid itu dikatakan makmur itu kalau memiliki fasilitas yang memadai ya, menyangkut sarprasnya itu komplit gitu. Apakah Masjid Nur Hidayah ini memiliki fasilitas-fasilitas umum seperti kantor takmir atau perpus gitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak, mohon maaf ini kalau menyinggung. Iya. Untuk perpus ini ya kita kondisional karena tidak punya tempat khusus, tapi punya almari khusus perpustakaan. Di sana ada bacaan-bacaan agama yang sudah dikondisikan oleh remaja masjid. Ya, terus terang memang ini biar remas ini ada tugasnya, sudah punya tapi bukan ruangan, tapi lemari. Kayak yang di dalam itu ada, itu khusus perpus dan memang terbatas, untuk kitanya terbatas. Ya. Kalau ruangan kantor ini belum punya, tapi barusan membuat yang di lantai 2 belakang. Ini nanti kita kondisikan untuk ruangannya remaja masjid dengan lembaga amil zakat. Sudah jadi, tinggal ngeramik. Nah, mungkin nanti dari Bu Lili kalau ada bantuan bisa diterima ini. Sudah jadi ruangannya, tinggal keramik aja. Nah, ditunggu donasinya. Mungkin itu Lili. Ya. Terima kasih. Mengenai sumber dana, nah ini ke apa aja sumber dananya itu dari mana ya untuk pembangunan masjid ini? Selama ini apakah ada campur tangan pemerintah atau lembaga sosial tertentu? Pada waktu itu saya tidak mengajukan proposal yang pembangunan masjid pertama itu, tanpa mengajukan proposal, itu murni dana dari masyarakat. Jadi itu keluar masuk saya saya ini pakai ada bukunya. Di bawah buku ya Mas ya, tiap harinya ada bantuan 5.000, semen 3 sak, itu kadang-kadang 50.000 gitu. Bendaranya namanya Pak Kadir, ini Bapak Suja ini yang mengadai yang memberikan tempat untuk sepertinya semen, barang kasarnya Pak Suja ini almarhum. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berjuangnya tanpa batas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.
lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Kepada para alim, para ulama yang saya taati, kepada pengurus Masjid Nur Hidayah Desa Permanu yang saya hormati, kepada Ketua Lembaga Amil Zakat Fitrah dan Sedekah yang saya hormati, juga kepada para undangan, Bapak Ibu semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah pada sore hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah telah memperkenankan kepada kita bisa hadir di majelis yang mubarak, di Masjid Nur Hidayah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di tempat ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada anak-anakku yang tercinta, yang disayangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencananya mulai kemarin mendadak, tapi tidak mengurangi rasa hormat panjenengan semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa di bulan Ramadan ini surga Allah itu mendapatkan arep-arep awake dhewe, bahwa surga itu mendapatkan kita kelak akan masuk ke sana, akan diundang oleh Allah untuk masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Siapakah orang-orang yang digambarkan surga? Pertama, dalil Quran, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang senang mengamalkan Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kesalahannya, semua khilafahnya, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa, membacakan doa, membacakan tahlil yang kita tujukan kepada orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
maksumah ila rutin apa sampean kabeh sama disebut piyambak-piyambak disebut masing-masing didoakan doa kepada Allah diampuni dosanya diterima secara amal-amalnya ila arwahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا النبيين توفيق المرسلين وارزقنا المعافى وعملا صالحا ورزقا حلالا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد كما يحب المغفر وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Alhamdulillah kepada ini orang tua kita dimuliakan oleh Allah, diberi tempat
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر termasuk wonten ing 10 hari pertama menawi wonten bulan Sya'ban menika utamanipun wonten ing 10 hari ingkang kedua inggih menika dikenami nisful Sya'ban daya padha slametan hormat lan maos yasin ranten pada wekdal tanggal 15 menawi 15 nisful Sya'ban sedaya amalan dilakukan dan Gusti Allah. Menawi wonten bulan Ramadan menika intisari utawi 10 hari yang paling utama wonten 10 hari yang terakhir ranten wonten 10 hari yang masuk itu wonten dengan Nabi yang menika Nabi Lailatul Qadar. Dan apa Lailatul Qadar itu adalah setunggal malam ingkang paling mulya, setunggal malam ingkang mabandingi ibadah wong 80.000 tahun ingkang dipun gagas ingkang dipun lahiraken kaliyan para alim ulama ingkang dipun sponsori al-Bukit kalian Manusia Yasin Asari Yai Bahak Yai Abdullah Ridwan Yai Sabtul Arifin Yai Sabtul As'ad Sabtul Arifin Mbah Khalil Bangkalan itu termasuk tokoh-tokoh pencetus Nabi NU Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama jajaran pengurus takmir Masjid Jami Nur Hidayah Desa
Permanu, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Beliau-beliau ini adalah pengurus harian Masjid Jami Permanu ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanya bagaimana sepak terjang beliau atau tugas-tugas beliau tentang mengurus masjid ini. Kita tanyakan pada ketua takmirnya dulu. Kita kenalkan nama dan tugas beliau atau jabatan beliau. Di sebelah kanan saya dengan Abbas. Dengan Bapak Tholib. Saya selaku ketua takmir Masjid Jami Nur Hidayah periode 2018 sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di masjid ini bisa dikondisikan dengan baik, termasuk kegiatan sehari-hari, terutama untuk kemakmuran masjid. Ini meningkatkan kualitas berjamaah agar supaya bisa konsentrasi dalam melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih. Dan sebelah kiri saya adalah pengurus sebagai sesepuh dari masjid ini. Mohon diperkenalkan Bapak. Nama saya Pak Dargun, alamat Desa Permanu, umur 80 sekarang. Masalah perencanaan pada waktu pembangunan masjid ini memang saya sendiri sama Bapak Kepala Desa, sama Pak Suja almarhum, sama Bapak Wakilan almarhum, itu yang merancang dan yang memberikan wakaf adalah Bapak Wakilan beserta Ibu Kartini. Itu sekarang sudah almarhum, tinggal Ibu Kartini yang masih ada. Jadi mudah-mudahan amal-amal beliau ini diterima dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia meninggalkan kita. Jadi pada waktu itu saya mulai merancang sama Bapak Wakilan ini anaknya. Itu pada tahun 86 akhir bulan 9 terus berdirinya masjid ini mulai masang pondasi itu tahun 87 sampai 87 itu akhir itu mulai bersama termasuk gotong royong bersama masyarakat Permanu.
rekan kami dari Masjid Nur Hidayah Desa Permanu, Kecamatan Paket Saji, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus liputan kami selanjutnya di roadshow dari masjid ke masjid bersama saya Rahma Lili di Baga TV, Pajen Api Gak Adek Komen. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala amma ba'd. Kembali bersama saya di sini dengan Rahma Lili di acara roadshow dari masjid ke masjid. Kali ini saya berada di Masjid Jami Nur Hidayah Desa Permanu, Kecamatan Paket Saji, Kabupaten Malang. Kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu saya akan meliput kegiatan Ramadan ini mulai sore hingga malam hari ini. Ikutilah terus perjalanan kami dalam kegiatan di Masjid Jami Nur Hidayah ini hingga usai. Tetaplah bersama kami di Baga TV, Pajen Api Gak Adek Komen.